Bertemu kembali dengan saya, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Untuk minggu ini akan membahas mengenai penyusunan laporan keuangan untuk perusahaan jasa dari transaksi yang telah Anda kerjakan dari tugas 1 hingga tugas ke-7. Diharapkan saudara sudah dapat membedakan antara laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Jika ada yang ingin saudara diskusikan, silahkan ditanyakan di forum diskusi. Pada inisiasi ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk menyusun laporan keuangan perusahaan jasa. Pada dasarnya, tahap ini adalah tahap yang mudah karena Anda hanya memindahkan hasil yang Anda kerjakan dalam worksheet ke dalam suatu laporan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Untuk pemahaman lebih lanjut bagaimana menyusun laporan keuangannya, silahkan Anda membaca dan membuka BMPEKSI 4101 Modul 5 Kegiatan Belajar 3 dan Modul 6 Kegiatan Belajar 1. Selamat belajar. Oke, kita mulai ya. Inisiasi ke-7 ini, laporan keuangan. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pihak manajemen kepada pihak yang berkepentingan atau sering disebut stakeholder. Di antara stakeholder ini itu pemilik, karyawan, kreditur, debitur, dan masyarakat umum. Laporan keuangan yang ditujukan untuk pihak yang berkepentingan dikenal dengan sebutan laporan keuangan umum, General Purpose Financial Statement, yang penyusunannya harus mengikuti ketentuan dalam prinsip akuntansi berterima umum atau sering disebut PABU. Nah, selanjutnya kita akan membahas laporan keuangan pada umumnya. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi berisikan keadaan laba atau rugi dari suatu perusahaan. Catatan ini bertujuan untuk memperjelas kondisi finansial perusahaan dalam periode finansial perusahaan tertentu agar kemudian dapat pemilik usaha gunakan sebagai event evaluasi. Ada dua jenis catatan laba rugi, yaitu single step model dan multiple step model. Jika single step model, bentuknya lebih sederhana, menunjukkan suatu kategori pada pendapatan dan pengeluaran. Sedangkan multiple step model bentuknya lebih kompleks, berisikan informasi yang lengkap. Karena di dalamnya terdapat pembagian pendapatan dan pengeluaran menjadi beberapa kategori. Contohnya itu adalah adanya pendapatan operasional dan biaya operasional. Yang kedua, laporan neraca dapat kita sebut sebagai catatan posisi keuangan yang menyajikan informasi seputar aset, kewajiban, dan modal dalam satu periode secara menyeluruh serta terperinci. Paling simpelnya itu, neraca dapat kita gunakan sebagai penunjuk kondisi dan informasi keuangan perusahaan. Informasi aset, kewajiban, dan modal dalam satu periode adalah elemen penting dalam neraca yang jika kita rumuskan dalam persamaan akuntansi itu sebagai berikut. Aset itu sumber daya yang terdaftar secara hukum bernilai ekonomi seperti mobil, tanah, dan kas. Aktiva itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, aktiva lancar dan tidak lancar. Kewajiban, utang yang harus dibayarkan kepada pihak lain seperti pinjaman bank, pajak, pinjaman ke instansi finansial, dan lain sebagainya.
Selanjutnya adalah model. Harta kekayaan perusahaan milik pemilik usaha yang akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya investasi ke perusahaannya. Yang ketiga itu laporan perubahan modal. Seiring dengan beroperasinya suatu usaha, modal awal dalam atau dapat mengalami perubahan sesuai kinerja dari perusahaan. Catatan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar perubahan modal beserta penyebabnya. Data yang kita perlukan untuk membuat laporan perubahan modal adalah modal awal, lalu pengambilan dana dari periode tertentu, dan total laba atau rugi bersih yang diperoleh. Laba ini dapat kita kerjakan setelah membuat catatan laba rugi terlebih dahulu. Selanjutnya adalah laporan arus kas atau sering disebut cash flow statement. Jenis laporan keuangan satu ini membantu untuk kita memahami arus kas masuk dan keluarnya uang. Selain itu, catatan ini berfungsi sebagai indikator prediksi arus kas di periode selanjutnya. Arus kas masuk dapat kita lihat dari hasil operasional, pendanaan, dan pinjaman. Sementara itu, arus kas keluar dapat dilihat dari beberapa banyak biaya operasional dan investasi yang perusahaan lakukan. Dalam laporan arus kas ada 3 jenis aktivitas penting yang perlu kita catat. Yang pertama itu operasional. Operasional itu biasanya terkait dengan penjualan, pembelian, dan pengeluaran operasional, meliputi penjualan produk dan jasa, pembayaran bunga atau pajak pendapatan, serta pembayaran sewa, gaji, ataupun upah. Selanjutnya itu adalah investasi, berkaitan dengan aktivitas arus kas yang dihasilkan dari penjualan atau pembelian aktiva tetap. Contohnya itu penjualan pabrik, mesin, peralatan, ataupun aset tidak lancar lainnya. Selanjutnya itu pendanaan. Aktivitas kas yang berasal dari penambahan modal perusahaan. Untuk menghitungnya, kamu dapat menjumlahkan atau mengurangi nilai kas dari kewajiban jangka panjang ataupun ekuitas pemilik. Laporan arus kas sama krusialnya dengan neraca dan laba atau rugi. Tanpanya sulit untuk mendeteksi baik atau buruknya kinerja perusahaan. Nah, sebenarnya yang terakhir itu ada CALK, catatan atas laporan keuangan. CALK disusun berdasarkan penjelasan rincian terkait jenis laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, perubahan modal, dan arus kas. Umumnya, catatan ini dibuat oleh perusahaan berskala besar untuk menyajikan informasi yang memadai dalam laporan keuangannya. Dokumen ini berisi informasi tambahan mengenai kondisi perusahaan, termasuk pemaparan penyimpangan ataupun anggapan inkonsistensi dalam perusahaan. Dengan penjelasan rinci dalam CALK, kamu dapat memahami secara menyeluruh jenis laporan keuangan lainnya. Nah, selanjutnya itu fungsi untuk bisnis. Yang pertama itu menilai kondisi usaha. Dari semua jenis laporan keuangan yang telah dibuat, kita dapat menilai kondisi usaha yang secara keseluruhan. Misalnya, terlalu banyak kerugian, artinya usahamu sedang mengalami kemunduran. Sebaliknya, jika memperoleh banyak keuntungan, usahamu sedang berkembang. Melalui penilaian tersebut, pemilik usaha dapat menentukan sikap dan menyusun kebijakan sesuai dengan kondisi dari perusahaan. Yang kedua itu adalah bahan evaluasi. Keseluruhan dari catatan tersebut
akan menjadikan parameter evaluasi untuk menjelaskan permasalahan beserta solusinya. Permasalahan beserta solusinya, jika perusahaan mengalami kemunduran, maka kita bisa tentukan apa penyebabnya serta bagaimana jalan keluarnya. Yang ketiga itu adalah bentuk pertanggungjawaban. Selain untuk menilai kondisi usaha dan bahan evaluasi, laporan keuangan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada para investor dan pemerintah terkait pajak dan sebagainya. Semakin detail catatan keuangan, maka kredibilitas perusahaan itu semakin bagus di mata stakeholder. Setidaknya, manajemen di dalam sebuah institusi tersebut masih berjalan baik sesuai dengan porsinya masing-masing. Saya kira cukup sekian video di inisiasi ke-7 pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan.